Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, saya selaku guru SMP Negeri 1 Sleman akan menyampaikan materi MPLS, yaitu cara belajar yang efektif. Dalam belajar yang efektif, penting memiliki sikap dan kebiasaan belajar. Belajar seperti apakah? Yang pertama, harus dipahami apa itu belajar efektif. Belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, tetapi hasil yang diperoleh maksimal. Mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? 1. Demi keberhasilan. Yang kedua adalah kesempurnaan. Mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Dalam otak kita bekerja dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, maka otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh angan atau ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Ingat, belajar kebut semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat buat siswa. Siswa, apa saja yang harus disiapkan oleh mereka? Apa yang perlu diperhatikan dalam belajar efektif? Yang pertama, perhatikan dirimu. Temukan gaya belajarmu. Apakah kamu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon? Apakah kamu berbicara dengan cepat? Apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Nah, yang seperti ini namanya visual. Yang berikutnya, temukan juga gaya belajarmu. Apakah kamu suka berbicara sendiri? Ataukah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Mungkin juga kamu lebih suka berbicara daripada menulis. Yang seperti ini auditorial. Yang selanjutnya, mungkin tidak cocok dengan keduanya. Temukan gaya belajarmu yang lain. Apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau belajar atau berjalan? Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara? Bisa juga kamu merasa sulit untuk duduk diam. Nah, yang model seperti ini namanya kinestetik. Perhatikan dirimu. Bagaimana kemampuan belajarmu? Berapa lama yang kamu butuhkan? Karena bukan masalah waktu lamanya, tetapi masing-masing dari anak tersebut. Yang berikutnya, kalian juga harus memperhatikan lingkungan. Pilihlah tempat yang menurutmu nyaman, misalnya di taman atau mungkin di tempat yang lain. Kemudian, gunakan musik. Tanpa musik, denyut nadi dan tekanan darah meningkat. Otot menegang. Dengan musik, mungkin denyut nadi dan tekanan darah menurun. Kemudian melonggar, melambat, otot-otot bekerja secara rileks. Teknik apa yang kamu gunakan? Misalnya mencatat bebas, mungkin juga membuat peta pikiran. Nah, teknik pemanfaatan keseluruhan otak untuk membuat kesan. Otak kita sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, bentuk-bentuk suara. Jadi, teknik peta pikiran sangat efektif. Anak-anak, pengaturan jadwal belajar efektif yang pertama menggunakan pedoman. Perhatikan waktumu. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu? Kapan kamu menghabiskan waktumu dengan sia-sia? Kapan pula kamu dapat belajar dengan baik? Rencana jadwal belajar efektif perlu disusun. Misalnya dengan beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan.
Yang berikutnya, prioritaskan tugas-tugas. Yang tidak kalah penting, luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum masuk kelas. Kemudian atur waktu mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas berlalu. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk tidak terjadi dalam waktu 20 jam tanpa review. Yang berikutnya adalah rencana jadwal belajar efektif. Misalnya dengan jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Yang kedua, pilih tempat yang nyaman. Artinya apa? Tempat yang tidak mengganggu konsentrasi untuk belajar. Kemudian, rencana juga di deadline. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi, bisa juga siang atau sore hari. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Tapi hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Yang berikutnya, perlu membuat rencana belajar efektif. Jadwallah pertanyaan-pertanyaan berikut sebelum kamu merencanakan. Yang pertama, apakah kamu suka membaca, bercerita, ataukah menghafal? Yang berikutnya, kamu lebih suka belajar kelompok ataukah belajar sendiri? Apakah kamu tahu teknik mencatat yang baik? Kamu butuh waktu banyak ataukah sedikit untuk belajar tersebut? Apakah kamu membaca sumber lain selain buku pelajaran? Kebiasaan belajarmu dapat membantu sukses. Membuat rencana belajar efektif dengan apa yang akan kamu lakukan sekarang. Pada saat belajar, apakah kamu berhenti untuk meringkas? Ada kebiasaan seperti itu. Kemudian, apakah kamu bertanya jika tidak mengerti? Apakah kamu melakukan evaluasi? Kamu perlu juga mendiskusikan dengan teman-teman. Apakah harus mempercepat atau memperlambat? Apakah kamu mengandalkan satu sumber saja atau mencari sumber yang lainnya? Yang berikutnya ada rencana belajar efektif dengan apakah kerjaan kamu benar ataukah kamu mengerjakan lebih baik. Nah, di sini kamu juga harus bertanya kepada dirimu sendiri, apakah kamu ini seorang yang disiplin dengan dirimu sendiri. Itulah yang mempengaruhi cara belajar kalian sehingga akan berhasil sesuai dengan tujuan. Demikian yang Kak Ibu sampaikan terkait dengan kegiatan atau cara belajar efektif yang sangat bermanfaat bagi cara belajar kalian ke depan sehingga kamu akan menjadi siswa